Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang hasil dari suatu toko dropship ya. Hasil dari suatu toko dropship yang untuk kesempatan ini Sirtiman mau bahas dari toko dropship Shopee. Nama tokonya Dragon Lapak. Ya mungkin udah denger ya di video-video sebelumnya. Dragon Lapak itu tentang overview produk dan ya penilaian dan rating dan lain-lain. Cuma kali ini Sirtiman mau membahas tentang pendapatan dan potensi ya, potensi kalau buka toko dropship gitu. Jadi sebelumnya yang pengen tahu kalau punya toko dropship itu keuntungannya apa ya. Toko dropship itu kita punya toko ya seperti kayak di Shopee, dan kita tuh cuma ibaratnya majang katalog produk aja gitu, katalog produk ya, nggak harus seperti reseller gitu ya, beli barang dulu ditaruh di gudang sendiri gitu. Tapi di sini kalau toko dropship itu kita cuma ya jual katalog, istilahnya judul produk, foto dan deskripsi serta harga dan detail-detail lainnya itu. Jadi nggak ada produk yang disetok di rumah. Terus kalau ada yang pembeli di toko Shopee-nya baru kita belanja gitu, baru kita belanja gitu. Jadi modal usahanya itu ya sebenarnya lebih efektif ya, lebih efektif dalam artian nggak banyak yang nganggur. Jadi misalnya ada orang membeli produk ya, contohnya kayak ini ya, di sini ya seperti ini, kayak ini. Nah di sini ya Sirtiman kalau ada yang beli ya Sirtiman belanja 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 dulu gitu loh, belanja dulu. Jadi produknya ya beli bisa di mana aja sih, bisa di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau toko terdekat ya. Toko benar-benar toko terdekat ya. Dan setelah barang sampai di rumah, kita kirim ke pembeli gitu, dengan ngikutin prosedur dari sistemnya Shopee seperti itu. Yang jelas datangin barang dulu ke rumah, setelah itu kita kirim ke pembeli sesuai prosedur. Kalau misalnya dikirim pakai jasa kirimnya apa ya kita ikutin aja, mau di pick up atau mau kirim ke tempat ya, ke lokasi tempat jasanya, kita pilih aja sesuai dengan sikon gitu. Dalam ini Sirtiman nih senangnya orang pick up ambil ya, soalnya ya malas keluar rumah juga gitu loh, banyak yang diurus di rumah, dibagi-bagi tugasnya lah. Kalau cuma nganterin barang cuma satu harus bermacet-macet ria ya, Sirtiman lebih baik udah ambil, tunggu pick up aja deh gitu, pilih pick up. Jadi setelah usaha yang seperti itu ya emang udah harus terbiasa ya, harus terbiasa. Ya di sini yang bikin Sirtiman terus ya konsisten dan lanjut ini ya pendapatannya di sini. Ini penghasilan dari hasil penjualan ya selama ini ya, ini selama ini aja gitu. Jadi hasilnya bisa dilihat sudah 23 juta, hampir 24 juta ya. Ini suatu yang ya membanggakan lah. Ini ada kisah sukses, ada dapat pengalaman, ada bisa di share juga gitu. Nah di sini ya rencana ke depan ini
Ya kalau bisa ya lebih mau difilter lagi ya untuk barangnya, difilter, mau disaring yang laku aja. Kalau yang udah lama nggak ada respon, kita ganti yang baru ya, karena selalu ada produk-produk baru yang muncul setiap bulan, setiap ya, kuarter kuarter ya, 4 bulan sekali, 3 bulan sekali itu keluar produk-produk baru gitu. Seperti kayak contohnya di sini tuh menjual peralatan komputer dan aksesoris ya. Jadi ya udah pasti mengikuti yang produk terbaru keluar aja gitu. Rencananya seperti itu, mau difilter terus. Kalau udah yang nggak ada respon atau produknya terlalu mahal, diganti yang lebih cepat perputarannya, seperti itu. Nah, di sini dalam artian apa, kalau punya toko dropship aja itu bisa menghasilkan ya bisa puluhan juta istilahnya ya, udah puluhan juta gitu loh. Meskipun di sini ya istilahnya males-malesan ya buka usahanya, udah 4 tahun males-malesan, kadang vakum beberapa bulan, kadang setahun vakum ya. Cuma selalu coba cari cara untuk buka buka terus konsisten gitu. Ya itulah, kalau bisnis online itu ya jangan apa ya, ya pokoknya setiap ada peluang pos-pos pendapatan pemasukan itu kalau bisa dipertahankan ya, jangan sampai dilepas. Kalau udah ada hasil ya, mulai ada penjualan bagus dari misalnya toko dropship, ya udah kalau bisa benar-benar dikembangin, dimajuin, jangan sampai dilepas. Meskipun kenyataannya ya kadang kita nggak bisa modal, kadang kita ya apalah sibuk dengan proyek lain dan lain-lain. Cuma kita harus kembali ya, buka agenda dan diteruskan proyek toko dropshipnya gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini, toko dropshipnya itu contoh langsung ya, toko dropship namanya Dragon Lapak. Mungkin untuk kesempatan lain akan di share juga ya, toko toko dropship yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya ya, kalau untuk dropship ini boleh dibilang ya bisa menjadi duit duit cepat lah gitu, apa pendapatan jangka pendek lah. Jadi karena dropship ini kan ngupload barang mass ya, mass itu artinya barangnya tuh banyak gitu. Dan kemungkinan karena nguploadnya banyak itu ya karena bantuan jasa upload ya. Kalau manual ya terus terang ya melelahkan gitu loh. Dan setiman juga nggak mau ya ngabisin waktu berlama-lama untuk ngupload manual, karena ini cuma dropship, bukan barang sendiri gitu loh. Kalau barang sendiri kan ya bisa bebas, mau dibikin video, mau di review. Dropship kan cuma sekedar tampil di toko marketplace gitu, di Shopee atau Tokopedia gitu. Itu pilihannya terserah, mau di toko Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak atau mana aja deh gitu. Yang jelas kita harus punya salah satu pos penghasilan dari dropship. Kenapa? Karena salah satu dari ya duit cepat juga, duit jangka pendek gitu. Kalau kalau tinggal upload jasa, jebret, kadang malamnya ada orang nanya-nanya, langsung order, itu udah prosesnya sebenarnya cepat sekali untuk cari duit gitu. Itu mudah sekali karena yang pembelinya di marketplace udah rame, dia cari barang kita ada, dan kita cek stok barang juga ready. Ya udah akhirnya terjadi pembelian sampai ya contohnya dalam hal ini hampir mencapai 24 juta rupiah. Nah, seperti itu. Kalau keuntungan ya mungkin yang namanya jualan dropship ya mungkin 10 sampai 20%. Cuma kan ya namanya bisnis, kalau punya modal banyak
bisa dikali lipat ya. Misalnya buka toko Shopee 5 atau 10 atau 100, ya itu terserah kalian deh. Namanya ngembangin usaha, memperluas pasar, memperbesar omset pendapatan, itu pilihannya sama kalian. Yang jelas bisnis model ini menghasilkan dan ya tetap ya, meskipun ya namanya apa ya, ya ini hukum hukum dagang sih ya. Jadi ya adanya ibaratnya kita sebagai calo gitu. Ada barang, ada pembeli, nah kita di sini sebagai pihak ketiga istilahnya, calo, memperkenalkan kalau orang mau beli ya silahkan. Kita cuma ya memforward barang dari penjual ke pembeli dan mendapatkan keuntungan dari penjualan. Oke, jadi itu aja untuk yang mau ditanya, silahkan ya. Kadang kalau kayak gini-gini nih, ya orang rata-rata taunya jualan. Ya, cuma kalau dropship atau reseller atau affiliate dan lain-lain ya kadang masih banyak yang belum paham gitu. Terus permainannya seperti apa gitu. Kalau ada yang ditanya silakan aja, nanti dicoba dijawab ya. Mungkin kalau ya dibikinin videonya bila perlu gitu loh. Ya silakan aja ditanya ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, follow-nya ditunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.